Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ardiansah, NIM 28922500017, Prodi Manajemen semester 4, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SH SEMM, dalam tugas ujian akhir semester Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam tugas UAS ini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan terkait dengan pertemuan ke-9 dengan materi penilaian prestasi kerja atau performance evaluation. Poin yang pertama yaitu penilaian prestasi kerja atau performance evaluation. Penilaian prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan, yaitu manfaat. Poin pertama, memperbaiki keputusan-keputusan personalia, umpan balik kepada karyawan. Ini menurut ahli Hani Handoko 1985. Kemudian tujuan penilaian. Yang pertama, to communicative management goal and objective to employees. Yang kedua, to motivate employees and improve their performance. Yang ketiga, to distribusi organizational reward such as salary, interest, and promotion equability. Yang keempat, to conduct management resource menurut Unger dan Nalbandin 1985. Kemudian selanjutnya kegunaan penilaian. Yang pertama yaitu perbaikan prestasi kerja, kemudian penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan penempatan, kemudian kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, kemudian penyimpangan proses atau staffing. Yang selanjutnya, ketidakakuratan informasional, kemudian kesalahan-kesalahan desain pekerja, kesempatan kerja dan yang adil, dan tantangan eksternal. Ini menurut sumber dari ahli Hani Handoko 1985. Kemudian persiapan penilaian prestasi kerja. Poin pertama, penilaian hendaknya mencerminkan gambar secara akurat mengenai prestasi kerja karyawan. Sistem penilaian harus berhubungan dengan yang pertama pekerjaan atau job related, yang kedua praktis, yang ketiga ada standar, 4 ukuran yang dapat diandalkan. Kemudian elemen-elemen pokok sistem penilaian prestasi kerja, mulai dari keputusan personalia, kemudian prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, umpan balik bagi karyawan, dan kriteria yang ada hubungan dengan pelaksanaan pekerja, ukuran-ukuran prestasi, kemudian catatan. Selanjutnya, observasi. Poin pertama, observasi langsung, penilaian secara nyata melihat pelaksanaan kerja. Kemudian yang kedua, observasi tidak langsung, yaitu penilaian hanya dapat menilai atau tiruan pelaksanaan kerja nyata sehingga kurang akurat. Ukuran objektif atau subjektif. Ukuran prestasi kerja objektif adalah ukuran-ukuran yang dapat dibuktikan atau diuji oleh orang-orang lain. Ukuran subjektif adalah ukuran yang tidak dapat diuji atau dibuktikan oleh orang-orang lain. Selanjutnya, mempersiapkan penilaian.
Penilaian sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosionalnya dalam menilai prestasi kerja karyawan. Ini menjadikan evaluasi menjadi bias atau tidak akurat. Selanjutnya, berbagi bias dalam penilaian. Menurut ahli Hello Effect, pendapat pribadi, penilaian tentang karyawan mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Yang kedua, kesalahan kecenderungan keputusan atau menghindari penilaian ekstrim, menempatkan penilaian dekat rata-rata. Yang ketiga, bias terlalu lunak atau terlalu keras. Yang keempat, prasangka pribadi atau faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok, status sosial, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kelima, pengaruh kesan terakhir atau resensi efek. Kemudian selanjutnya upaya mengurangi distorsi, yaitu yang pertama, pemberian latihan bagi penilai. Yang kedua, umpan balik. Yang ketiga, pemilihan teknik penilaian prestasi secara tepat. Selanjutnya, latihan untuk penilaian, yaitu mencakup 3 tahap. Yang pertama, berbagi bias atau kesalahan dan penyebab-penyebabnya. Yang kedua, pentingnya sifat objektivitas dan tidak memihak. Yang ketiga, kesempatan penerapan ukuran-ukuran prestasi kerja sebagai bagian latihan mereka. Yang selanjutnya, umpan balik untuk penilai, yaitu memungkinkan menilai memperbaiki perilaku mereka di masa mendatang. Pemilihan teknik-teknik penilaian yaitu metode yang berorientasi pada prestasi di masa lalu. Kemudian selanjutnya, metode yang berorientasi di masa depan. Metode-metode pelatihan berorientasi masa lalu. Itu pertama, kelebihan perlakuan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai derajat tertentu dapat diukur. Ada umpan balik bagi karyawan untuk memperbaiki prestasi kerjanya di masa yang akan datang. Kelemahan prestasi kerja di masa lalu tidak dapat. Kemudian selanjutnya, teknik-teknik penilaian. Yang pertama, rating skala. Yang kedua, checklist. Yang ketiga, metode peristiwa kritis. Yang keempat, file review method. Yang kelima, test and observasi prestasi kerja. Yang keenam, metode evaluasi kelompok. Selanjutnya, rating skala. Poin pertama, evaluasi subjektif dilakukan penilaian terhadap karyawan dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Kedua, formulir penilaian biasanya diisi oleh atasan langsung dengan menandai tanggapan yang paling sesuai untuk setiap dimensi pelaksanaan kerja. Kemudian selanjutnya, kelebihan. Tidak mahal dalam penyusunan dan administrasinya. Yang kedua, penilaian hanya memerlukan sedikit latihan. Yang ketiga, tidak memakan waktu. Yang keempat, dapat diterapkan untuk jumlah karyawan yang besar. Kemudian selanjutnya, kelemahan. Kelemahan ini yaitu yang poin pertama, kesulitan menentukan kriteria yang relevan dengan pelaksanaan kerja. Apalagi kalau formulir untuk banyak pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, bias penilaian cenderung tercermin dalam metode ini. Contoh penilaian rating skala. Ini faktor-faktor penilaian, kemudian keandalan, inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, kemudian kualitas hasil kerja, lalu total dan skor total. Ini adalah contoh penilaian rating skala. Kemudian selanjutnya, checklist. Penilaian tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan
karakteristik karyawan. Kemudian yang kedua, tanpa pengetahuan penilaian, bagian personalia dapat memberikan bobot yang berbeda. Selanjutnya, bias bisa memberikan suatu gambaran prestasi secara akurat bila daftar penilaian berisi item-item yang memadai. Ini adalah contoh bobot di mana dimensi penilaian yang pertama itu karyawan bersedia kerja lembur bila diminta. Kemudian dicek di sini nih ininya tabel untuk pengisian nilai. Yang kedua, karyawan menjaga tempat kerja atau meja kerja tetap rapi. Itu nilainya berapa? Tinggal kita isi nilainya sesuai dengan penilaian terhadap karyawan tersebut. Yang ketiga, karyawan bersedia membantu karyawan lain dengan sikap kerjasama, teamwork. Yang keempat, karyawan merencanakan. Kelima, karyawan merawat peralatan dengan baik. Yang keenam, karyawan mendengarkan saran orang lain tapi jangan mengikutinya. Ini adalah contoh untuk pengisian bobot atau nilai. Kemudian selanjutnya, metode peristiwa kritis atau critical incident method. Yang pertama merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan penilaian yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau sangat jelek dalam kaitan dengan pelaksanaan kerja. Ini adalah contoh untuk critical incident worksheet, ya, instruksi pada setiap kategori di bawah ini catat peristiwa. Ya, oke, ini adalah contoh, tinggal diisi nama karyawannya, departemennya apa, nama penilai, periode penilaian, tanggal, perilaku karyawan positif, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya metode peninjauan lapangan atau file review method. Wakil ahli personalia turun ke lapangan dan membantu para penilai dalam penilaian mereka. Kemudian selanjutnya tes dan observasi prestasi kerja. Dasar tes, pengetahuan dan keterampilan tertulis ataupun peragaan keterampilan. Kemudian selanjutnya metode-metode evaluasi kelompok. Yang pertama metode ranking, yang kedua grading and posit distribution atau pisah-pisah pegawai sesuai klasifikasi 10% terbaik, 20% berikutnya, 40% menengah, 20% berikutnya sampai ke yang terjelek. Yang ketiga, point allocation method. Penilaian diberikan sejumlah nilai total untuk dialokasikan kepada para karyawan dalam kelompok. Kemudian kebaikan dapat mengevaluasi perbedaan relatif di antara para karyawan meskipun halo efek dan bias kesan terakhir masih ada. Ini adalah nilai, contoh nilai, kemudian nama karyawan saya ambil sampel. Ini sebagai contoh saja. Kemudian selanjutnya metode penilaian berorientasi di masa depan. Teknik-teknik yang bisa digunakan antara lain yang pertama penilaian diri atau self appraisal berguna untuk melanjutkan pengembangan diri. Perilaku defensif cenderung tidak terjadi. Upaya perbaikan diri cenderung dilaksanakan. Kemudian penilaian psikologis atau psikologis apresial. Wawancara mendalam, tes-tes psikologis, diskusi dengan atasan langsung, dan review evaluasi. Tes psikologi, intelektual, emosional, motivasi karyawan, dan lain-lain digunakan untuk penempatan dan pengembangan. Yang ketiga, pendekatan manajemen atau upaya objektif, terus yang sering disingkat
MBO. Setiap karyawan dan penilaian secara bersama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan pekerjaan di waktu yang akan datang. Kemudian dilakukan penilaian bersama. Yang keempat, teknik pusat penilaian. Assessment center adalah suatu bentuk penilaian karyawan yang standarisasikan di mana tergantung pada tipe penilaian dan penilai. Bisa wawancara mendalam, kemudian tes psikologi, diskusi kelompok, simulasi, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya implikasi penilaian prestasi kerja. Bagian kritis wawancara evaluasi yaitu peninjauan kembali prestasi kerja yang memberikan kepada para karyawan umpan balik tentang prestasi kerja di masa lalu dan potensi mereka. Pendekatan umpan balik tentang prestasi kerja di masa lalu dan potensi mereka. Yang pertama, tell and sell approach, mereview prestasi kerja karyawan dan mencoba meyakinkan karyawan untuk berprestasi lebih baik. Yang kedua, memungkinkan karyawan untuk menjelaskan berbagai alasan latar belakang dan perasaan defensif mengenai prestasi kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah-masalah yang mengganggu prestasi kerja karyawan. Kemudian, melalui latihan atau sourcing atau konseling, upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Kemudian selanjutnya pendekatan umpan balik bagi karyawan. Poin pertama, tekanan pada aspek positif prestasi kerja karyawan diberitahukan kepada periode evaluasi adalah untuk meningkatkan prestasi, bukan menegakkan disiplin. Yang ketiga, selenggarakan periode review secara pribadi. Yang keempat, review sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Yang kelima, ajukan kritik-kritik spesifik, bukan umum dan tidak jelas. Yang terakhir, pusatkan kritik pada prestasi kerja atau bukan pribadi. Kemudian, tenang dan tidak berdebat dengan orang yang dievaluasi. Identifikasi kegiatan-kegiatan khusus yang dapat dilakukan karyawan untuk memperbaiki prestasi kerja. Kemudian tunjukkan keinginan penilaian untuk membantu usaha-usaha karyawan dan perbaikan prestasi kerja. Akhiri periode evaluasi dengan menekankan aspek-aspek positif prestasi kerja karyawan. Umpan balik bagi manajemen personalia. Umpan balik efektivitas fungsi manajemen personalia untuk informasi analisis jabatan keliru, pengembangan SDM gagal, seleksi jelek, dan lain-lain. Referensi ini saya ambil dari Hani Handoko tahun 1985, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta Liberty. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya dalam tugas ujian akhir semester 4 ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa sedikit membantu tentang wawasan kita terhadap materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam kekeliruan penyampaian atau kekeliruan dalam penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.